Awal 2020 bukanlah awal yang mudah. Banyak impian-impian yang dirangkai. Namun ternyata dunia harus menghadapi masalah yang besar. Berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang akrab disebut COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan mendebarkan seluruh isi dunia. Dunia perekonomian semakin melemah, hubungan sosial semakin menurun. Lantas, bagaimana kabarnya dengan dunia pendidikan? Bagaimana kabarnya dengan dunia pendidikan di bidang kesehatan? Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga. COVID-19 yang bersangkutan mendapatkan pengobatan virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Hal ini dihasilkan data dari Saat pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, salah satunya meliburkan aktivitas tatap muka seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Kerja dari rumah, Saat itu juga dunia terasa hening, belajar dari rumah. entah rasa sedih, rasa senang, atau tak punya rasa. Dan tentunya hal ini berdampak besar pada perkembangan pendidikan, terutama pendidikan di bidang kesehatan. Pelajar dituntut untuk belajar mandiri, belajar secara daring, dalam jaringan. Namun kita tidak bisa memukul rata semua sifat manusia. Setiap pelajar memiliki karakter yang berbeda. Ada yang menyikapi hal ini dengan baik, namun ada juga yang menyikapi hal ini dengan tidak baik. Tak sedikit rasa bosan yang muncul, dan tak sedikit dampak negatif yang dirasakan. Namun, tidak menutupi besarnya dampak positif yang kita rasakan. Di balik kesedihan seluruh belahan dunia ini, kita harus mampu mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 ini. Pendidikan adalah aset yang sangat berharga. Dan pendidikan di bidang kesehatan harus maju dan mendunia. Pandemi COVID tidak boleh mematahkan semangat kita. Kita harus terus berjuang dan penuh harapan akan lebih baik lagi untuk kedepannya. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Ya, selama pandemi kami kuliahnya di rumah. Karena pandemi ini, jadi proses perkuliahan kami online. Ya, dari adanya pandemi ini kami jadi belajar dari rumah, dari Zoom, dari Gmail, dan nggak ke kampus. Kalau saya ini kan berasal dari daerah, jadi ada beberapa kendala yang saya rasakan, seperti susah sinyal. Terus tuh kalau lagi belajar tuh ada aja yang ganggu di rumah. Kalau pribadi ya kadang tuh suka nggak fokus dan
Sebenarnya kan kadang orang itu kan nggak semua orang bisa menyerap materi yang disampaikan itu dengan hanya audio atau visual saja, tapi ada juga yang harus praktek. Nah, karena pandemi ini, jadi kami tuh jarang praktek, jarang pergi ke lapangan, ke laboratorium, itu tuh jarang. Jadi kalau yang pastinya kalau imbas negatifnya itu jadi lebih nggak disiplin waktu, jadi lebih males-malesan, jadi lebih kayak nggak tertata gitu jam-jam belajarnya. Itu menurut saya sih. Kalau segi positifnya itu, jadi kami lebih mengenal teknologi yang tadinya kami nggak tahu apa itu Zoom, meeting online. Dampak dari pandemi ini kami ngerti dengan teknologi dan bisa dibilang melek dengan teknologi. Sukanya ya lebih santai, belajarnya lebih santai, dan kita tuh bisa atur sendiri gimana nyamannya kita dalam belajar.